Gabriela, anakku sayang. Bagian 12. Gaby belajar berenang. Saat kelas 1 SD, pada hari pertama Gaby mengikuti pelajaran renang di sekolahnya, Gaby belum bisa berenang. Selama ini, Gaby belum pernah masuk ke kolam renang yang dalam. Ia hanya punya pengalaman bermain-main di kolam dangkal dengan ketinggian selutut orang dewasa. Di siang hari itu, ketika aku menjemput Gaby di sekolah, ia berkata kepadaku dengan wajah ketakutan, "Mama, Bibi gak mau renang. Bibi takut, kolamnya dalam." Tapi seorang mami teman sekelasnya yang kebetulan mendengar perkataan Gaby menjawab, "Gak usah takut Gaby, kan ada misnya yang jaga. Anak tante aja berani turun ke kolam." Menanggapi pengaduan Gaby, aku dan papa Gaby menemui guru olahraganya yang mengajar renang juga. Kami berpesan dan meminta tolong kepada guru olahraganya agar menjaga Gaby baik-baik saat renang, karena Gaby tidak bisa berenang dan ia takut masuk ke dalam kolam yang dalam itu. Saat itu guru olahraganya adalah seorang perempuan. Beliau sudah cukup lama mengajar di sana. Namun beliau resign ketika Gaby naik ke kelas 2 SD. Saat Gaby mendaftar untuk sekolah di sana, hingga saat Gaby duduk di kelas 1 SD, pelajaran renang hanya diberikan 1 kali dalam sebulan, yaitu di awal bulan, dan tidak sampai dilakukan ambil nilai renang. Namun saat Gaby naik ke kelas 2 SD, yaitu pada Juli 2014, terjadi pergantian kepala sekolah. Seiring dengan pergantian kepala sekolah, kebijakan renang di sekolah itu pun ikut berubah. Pelajaran renang yang awalnya dilakukan 1 kali dalam sebulan, kini berubah pelaksanaannya menjadi 4 kali dalam sebulan, berselang-seling. Misalnya, bulan Agustus sebulan penuh tidak ada renang, hanya olahraga. Namun bulan September, sebulan penuh ada renang, sebulan 4 kali. Dan seterusnya. Sejak saat itu pula, kegiatan renang juga diambil nilai untuk dimasukkan ke dalam nilai rapot. Bersamaan dengan masuknya kepala sekolah baru, masuk pula guru olahraga baru, yaitu seorang laki-laki, untuk mengajar olahraga umum, sepak bola, sekaligus kegiatan renang. Saat kami mengambil rapot Gaby di kelas 2 SD, wali kelasnya menyampaikan kepada kami bahwa Gaby dan teman dekatnya setiap ada pelajaran renang, selama kelas 2 SD gak pernah mau masuk ke dalam kolam. Mereka berdua ketakutan masuk ke dalam kolam karena keduanya tidak bisa berenang. Kami lalu berpikir, bahaya juga kalau Gaby harus mengikuti pelajaran renang wajib tapi gak bisa berenang. Kalau kami melarang Gaby ikut pelajaran berenang di sekolah, kami harus menyerahkan surat keterangan dari dokter. Kami tidak biasa mengarang cerita demi mendapatkan surat keterangan dokter. Toh kami juga berpikir, tidak ada salahnya belajar berenang. Kan bahaya juga kalau nggak bisa renang. Sementara kami tidak boleh mendampingi Gaby saat mengikuti pelajaran renang wajib di sekolah. Yang kami bisa lakukan supaya Gaby aman adalah memberikan bekal teknik dasar renang, agar Gaby mampu mempertahankan diri di dalam air, agar bisa lebih aman saat mengikuti pelajaran renang wajib di sekolah tersebut. Dihadapkan pada kondisi seperti itu, akhirnya pada akhir Mei 2015, kami memutuskan untuk memberikan les renang kepada Gaby di luar sekolah. Saat itu, Gaby sudah hampir naik kelas 3 SD. Gaby adalah anak yang memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar. Saat les renang, dia berusaha untuk berlatih renang dengan baik. Perlahan-lahan dia mulai sedikit bisa berenang. Namun masih belum sempurna dan baru bisa gaya katak. Saat Gaby naik ke kelas 3 SD atau primary 3, mulai ada beberapa murid baru yang bergabung di kelas Gaby. 3 orang di antara murid baru tersebut adalah perempuan,
Gaby senang sekali saat itu, karena kini dia memiliki banyak teman. Ada seorang teman barunya yang mulai terlihat dekat dengan Gaby. Beberapa kali aku melihat teman baru Gaby tersebut tengah menunggu kedatangan Gaby di pintu gerbang bagian dalam sekolah, ketika pagi hari aku mengantarnya ke sekolah. Gaby juga pernah bercerita bahwa teman barunya tersebut, setelah masuk kelas dan meletakkan tasnya, ia turun kembali ke gerbang bawah untuk menunggu kedatangan Gaby. Meskipun ada teman baru yang mulai dekat dengan Gaby, Gaby tidak pernah lupa dengan best friend yang dikenalnya sejak kelas 1 SD. Bila jam istirahat tiba, mereka bertiga selalu bermain bersama-sama. Mulai kelas 3 SD, beberapa les Gaby mulai kami kurangi, karena kami melihat nilai-nilai Gaby juga cukup bagus. Jadi agar Gaby bisa mempunyai waktu luang yang lebih banyak untuk bermain, maka kami mulai melonggarkan lesnya. Terlebih saat itu Gaby sedang hobi bermain sepeda, yang kami belikan sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-8 tahun. Awalnya dia belum bisa naik sepeda, tapi dengan beberapa kali latihan saja, dia sudah bisa naik sepeda. Setiap sore, dia selalu bermain sepeda di sekitar rumah, sambil menikmati angin sepoi-sepoi di sore hari yang cerah. Senang rasanya melihat Gaby bisa menikmati hidupnya dengan sukacita. Saat itu, hanya ada 2 les yang masih dijalaninya, yaitu les renang setiap hari Jumat sore dan les Mandarin setiap hari Sabtu pagi. Hari berganti hari. Seperti biasa, setiap hari aku mengantar dan menjemput Gaby dan adiknya ke sekolah. Hingga terjadilah kejadian hari Kamis, tanggal 17 September 2015. Aku kehilangan Gaby untuk selamanya.